Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan malam hari ini saya kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat yang menyukai batu akik, batu cincin, batu liontin, entah itu terbuat dari batu apapun, termasuk batu Sulaiman, batu fosil, entah itu dari fosil apapun, atau mungkin dari permata, entah itu ruby, safir, dan sejenisnya, atau juga yang menggemari akik virus. Intinya yang menyukai benda-benda yang dianggap bertuah, yang kental akan mitosnya. Tentunya yang pasti yang menghimpun energi secara alami yang banyak sekali manfaatnya. Juga buat sahabat-sahabat atau para sesepuh yang menggemari atau pengkoleksi tosan aji, karena tidak sedikit juga dari sahabat-sahabat yang suka atau hobi mengkoleksi tosan aji sebagai wujud kecintaannya budaya pribumi, kearifan lokal yang memang seharusnya perlu kita uri-uri, perlu kita jaga agar jangan sampai warisan leluhur kita yang adiluhung, yang banyak mengandung pesan moral di dalam tosan aji, tercemari dengan anggapan-anggapan yang selama ini telah teracuni dari beberapa oknum yang memang sengaja tidak menyintai budaya, tentunya budaya pribumi sendiri. Nah, di sini ini acaranya santai-santai teman-teman, sambil melean juga seperti yang saya katakan tadi, menyapa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, juga para sesepuh yang saya hormati dimanapun berada. Ini tadi saya sempat mengasah batu akik. Batu akik ini termasuk tergolong cukup lumayan agak susah didapati teman-teman ya, tidak maksudnya tidak setiap tempat ada, bahkan untuk jenisnya pun juga tidak banyak, maksudnya tidak banyak di sini. Kebanyakan kalau batu putih itu mungkin hanya batu putih yang putih warna pekat padat atau putih tembus kristal gitu saja, tapi ini mempunyai seperti setar atau kilauan-kilauan tersendiri yang disebut dengan batu biduri ya. Ini adalah batu biduri yang awalnya tadi itu bentuk bongkahannya masih dalam bentuk asli, tidak beraturan, tapi tidak dipecah, tidak dibelah-belah, tapi bentuknya asli, kira-kira seukuran jari jempol saya ini. Kalau saya ukur kira-kira segini. Terus ini sudah saya bentuk tadi sesuai dengan intuisi saya, sesuai dengan feeling saya, sesuai dengan kata hati saya. Awalnya saya ingin membentuk batu biduri ini sebagai mata cincin, tapi intuisi saya atau feeling saya mengatakan berbeda, sehingga saya ingin membentuknya ini seperti bola telur begitu. Bahwasanya batu biduri ini juga mempunyai energi secara alami yang cukup bagus sekali, terutama untuk kesehatan kulit. Entah itu benar atau tidak, yang jelas mungkin itu juga ada benarnya, sesuai dengan energinya yang saya rasakan. Nah, terus yang saya rasakan itu yang bagaimana? Saya sendiri juga susah menceritakan teman-teman ya, karena hal semacam itu, apalagi yang menyangkut energi yang tidak kasat mata, itu memang gampang-gampang susah untuk dijelaskan. Apalagi saya yang bukan ahlinya di bidang IPA, hanya sebatas mengenal bahwa itu ada getaran atau vibra energi atau gelombang energi yang berada secara alami di dalam sebuah benda. Lalu apakah saya itu selalu mengerti? Tidak teman-teman, saya juga tidak mengerti. Saya juga harus mendeteksi dengan fokus, dengan konsentrasi, melalui olah rasa juga, dengan sedikit kepekaan yang pernah saya pelajari. Alhamdulillah bisa mendeteksi benda-benda meskipun tidak semuanya, tidak keseluruhan. Dan kalau saya tidak bisa mendeteksi itu, biasanya saya bermeditasi, menciptakan hening. Kebanyakan dari energi-energi yang sangat halus biasanya itu saya dapatkan lewat intuisi, meskipun kadang juga ada terasa sedikit getaran-getaran atau gelombang energi yang aktif yang berada di sebuah benda tersebut. Alhamdulillah batu biduri ini secara alami energinya sudah cukup bisa untuk dimanfaatkan. Menurut saya ini juga sudah aktif secara alami, sehingga saya bela-belain untuk mengasahnya dengan cara manual juga. Ini tadi saya asah menggunakan mata gerenda teman-teman, tapi tidak pakai gerendanya, cuman matanya saja saya asah begini. Setelah berbentuk seperti bulat telur ini belum jadi.
ini tinggal meratakan, setelah rata nanti tinggal mengkilapkan atau proses pengilapan yang disebut dengan finishing gitu. Ini belum jadi, belum merata. Prosesnya masih 2 kali. Untuk yang pertama pembentukan, yang kedua perataan atau meratakan, terus yang ketiga melakukan finishing yang nantinya akan hasilnya menjadi mengkilat. Untuk melakukan finishing pada sebuah batu ini bermacam-macam. Ada yang menggunakan amplas yang sangat halus sekali, entah itu ukuran 1000 atau 2000, bahkan ada yang memakai ukuran amplas tingkat kehalusannya itu mencapai 5000. Ada juga yang menggunakan bambu, ya bambu. Tapi kalau menggunakan bambu ini agak lama prosesnya dan harus telaten, juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit tentunya. Namun hasilnya kalau menggunakan bambu itu cukup bagus sekali karena itu proses alami. Tapi untuk pengerjaannya itu yang agak sedikit susah, menggunakan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Terus ada juga yang menggunakan serbu intan. Serbu intan, yang biasa serbu intan itu yang berupa cairan berwarna putih, ada juga yang masih berbentuk serbuk, itu bermacam-macam. Bisa dibeli di online atau di pedagang batu akik biasanya juga menyediakan begitu. Lalu kalau dihaluskan memakai serbuk intan, apakah itu baik? Sebenarnya itu tidak masalah, cuman ada sedikit perbedaan yang nantinya jikalau serbuk intan itu masuk ke dalam pori-porinya, sehingga secara alami itu juga dapat mengganggu vibra energi yang terkandung secara alami di dalam sebuah benda, terutama batu akik seperti halnya yang saya pegang ini. Untuk memakai serbuk intan saya sarankan kalau mungkin sahabat-sahabat dalam mengasah akik boleh-boleh saja, tapi alangkah baiknya kalau menurut saya pribadi, kalau saya tidak memakai serbuk intan, tapi kalaupun dari sahabat-sahabat ingin menggunakan serbuk intan, sah-sah saja, tidak masalah, itu juga baik. Asalkan setelah dihaluskan memakai serbuk intan, saya sarankan direndam. Direndam dulu, entah itu sekitar 2 hari atau 5 hari tidak masalah, untuk mengeluarkan serbuk intan yang menempel di dalam pori-pori. Karena secara kasat mata, kalau sudah menjadi halus, itu pori-porinya tidak kelihatan. Secara kasat mata begitu teman-teman, sehingga itu dapat mempengaruhi vibra energi secara alami yang terkandung pada sebuah batu. Memang sih pengaruhnya itu tidak banyak, sedikit, dan itu juga tidak masalah, tapi alangkah baiknya direndam dulu setelah dihaluskan memakai serbuk intan. Tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, saya jarang memakai serbuk intan, bukan berarti tidak, karena dulu saya juga pernah memakai serbuk intan. Saya dulu juga pernah ngasah akik teman-teman, di sekitar tahun berapa dulu ya, kalau tidak salah di sekitar tahun 93 kalau enggak 95 ya, kira-kira begitu. Saya mengasah akik di Jakarta, tepatnya di Bintaro di sektor 3. Namun di sana saya itu waktu itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar kurang dari 3 bulan, terus saya kembali pulang, tidak di sana lagi waktu itu. Setelah itu saya kembangkan di rumah dengan mengasah akik, tapi saya tidak pernah mengulasnya bahwa ini ada energinya begini, ini aktif atau pasif, tidak pernah mengulas itu. Karena menyesuaikan waktu itu saya hanya mengasah akiknya saja, tapi untuk pengetahuan-pengetahuan yang sedetail itu yang menyangkut tentang hal energi atau yang menyangkut dengan hal-hal yang berbau kodam, saya tidak berani mengungkap di situ karena waktu itu saya menyesuaikan dengan profesi saya. Karena segala sesuatu itu harus disesuaikan teman-temannya. Kalau di sini mungkin sedikit banyak saya juga mengulasnya tentang sebuah energi sebatas dari apa yang saya ketahui. Meskipun tidak banyak, setidaknya mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Nah, ini rokoknya sampai mati ini teman-teman. Sambil ngopi ya. Biasanya saya membuat video di dalam rumah, kadang di samping rumah, kadang di belakang rumah, kadang keluyuran kemana-mana. Tapi nggak tahu kenapa di malam hari ini saya mempunyai feeling ingin membuat video
di luar rumah yang tidak jauh dari rumah juga. Lebih tepatnya agak sedikit dekat dengan jalan, tapi bukan jalan utama, jalur utama. Ini jalan kecil. Ya mungkin di sini saat ini menurut saya udaranya ini cukup sejuk sekali, cukup segar sekali. Dan malam ini saya sendiri juga nggak tahu kenapa energi positif yang saya rasakan di luar rumah ini sangat kuat sekali, sehingga saya tertarik untuk membuat video di sini sekaligus menyapa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Dan buat sahabat-sahabat yang sering-sering bertanya melalui jalur WA, sebaiknya yang dipertanyakan itu yang belum pernah saya ulas di video saya di YouTube ini, di channel ini, agar nanti bisa lebih nyambung gitu loh teman-teman. Karena apa? Percuma dong saya memberikan sedikit edukasi, berbagi pengetahuan sebatas apa yang saya ketahui di sini. Kalau videonya tidak ditonton, atau mungkin ada yang nontonnya tapi langsung di skip, diambil inti-intinya terus nggak paham. Setelah nggak paham, tanya ke saya. Padahal di situ baru saja videonya saya unggah, saya tunjukkan di YouTube kadang 3 hari yang lalu, kadang 1 bulan yang lalu, bahkan kemarin juga, atau mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu sudah saya jelaskan di situ. Dan setiap saya menjelaskan tentang fosil Gallikelor, fosil kayu lainnya, terus termasuk batu Sulaiman, rubi, pirus dan sejenisnya, di situ saya tidak pernah menjelaskan kalau cuma 1 kali. Nah, minimal itu 2 kali saya buat video untuk menjelaskan buat sahabat-sahabat. Kadang mungkin juga ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab. Sekiranya jikalau pertanyaan tersebut meskipun sudah saya ulas di YouTube, tapi ada pertanyaan yang sekiranya perlu jawabannya itu melengkapi dari ulasan saya, itu memang perlu saya jawab. Atau juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya belum pernah saya ulas di YouTube, kalau bisa akan saya jawab, dan kalau tidak bisa saya mohon maaf. Kenapa di WA saya juga kadang sedikit heran buat sahabat-sahabat. Setelah saya ulas, saya jelaskan di YouTube, masih ditanyakan di jalur WA. Ada juga yang mengatakan selalu mengikuti video saya, tapi pertanyaannya selalu yang pernah saya ulas, sedangkan di situ sudah ada jawabannya. Masa jawabannya sampai 3 kali, sampai berapa kali? Nah, makanya saya mohon buat sahabat-sahabat tercinta, khususnya buat subscriber tercinta dimanapun berada, jikalau dari sahabat-sahabat melihat video saya yang mengulas tentang sebuah fosil Gallikelor dan sejenisnya, sebaiknya jangan banyak-banyak di skip. Kalau tidak paham sih tidak masalah. Yang saya khawatirkan di situ ada kesalahpahaman. Dikarenakan apa? Karena melihat video, mendengarkan apa yang saya jelaskan, kalau tidak lengkap, yang saya khawatirkan itu muncul-muncul pemahaman-pemahaman dari hasil pemikirannya sendiri, sehingga terjadi kesalahpahaman atau timbul kesalahpahaman di situ. Nanti kalau ada apa-apa, katanya begini, katanya begitu, nanti saya yang disalahkan begitu. Karena pernah juga terjadi beberapa minggu yang lalu, loh bang, katanya orang yang sana, orang yang sini, kata ya spiritual sana, spiritual lain, kok begini, kok begitu. Loh, bukan. Setelah saya baca di jalur WA-nya itu kok ini kok aneh, padahal saya juga menjelaskan hal semacam itu ya begitu. Kalaupun ada perbedaan mungkin beda cara penyampaiannya aja. Nah, ini artinya nontonnya tidak lengkap sehingga timbul kesalahpahaman. Mending tidak paham sekalian, tidak masalah daripada salah paham begitu. Ini sambil santai-santai, sambil menikmati kopi dan segarnya udara malam di malam hari ini. Nggak tahu ini tadi jam berapa. Saya kebetulan nggak pakai jam ini. Lihat HP juga nggak bisa karena HP yang satunya saya cas. Kebetulan tadi baterainya habis. Mungkin kalau tidak salah sekitar pukul 1 dini hari ya. Ya kira-kira ini kurang lebih sekitar jam 1-an. Saya kadang membuat video itu sesuai dengan intuisi. Karena menurut saya intuisi juga petunjuk teman-teman. Intuisi juga petunjuk karena yang menggerakkan hati manusia
yang memberikan pencerahan-pencerahan manusia, entah itu lewat alam, entah itu lewat hasil pemikiran-pemikiran yang muncul tiba-tiba, atau dari intuisi-intuisi yang pada saat kita menyendiri, pada saat kita tenang, mendapatkan intuisi-intuisi tertentu, itu juga sebenarnya petunjuk. Di situ kadang saya membuat video yang menurut saya ingin membuat video ke sebuah tempat, katakanlah di alam terbuka, entah itu di pedesaan, di tempat-tempat wingit, tempat-tempat angker, di tempat-tempat keramat dan sejenisnya, atau mungkin di tempat-tempat biasa, di jalan dan sebagainya. Menurut intuisi saya, menurut feeling saya tidak peduli dikatakan video saya yang saya sajikan itu tidak konsisten, saya tidak peduli, karena yang penting di sini saya menyajikan yang menurut saya semoga ada manfaatnya, intinya begitu. Kalau tidak suka tidak usah ditonton, kalau suka syukur, monggo dipersilahkan untuk menyimaknya. Karena juga ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya ini tidak konsisten dengan satu tema. Ya memang di channel saya ini campur-campur teman-teman. Kadang saya membuat video begini, begitu, ya tahu sendirilah. Tidak masalah saya dikatakan begini, begitu, di belakang saya tidak konsisten, atau ada juga yang mengatakan saya ini ngawur, tidak masalah, monggo saya persilahkan. Karena semua itu kita berhak menilai apapun tentang orang lain, asalkan satu, kita tidak boleh menfitnah, boleh menilai. Ya maaf, tadi saya matikan sejenak karena ada sesuatu. Ada kucing lewat, saya kira apa tadi. Ya kembali pada pembahasan yang saya katakan barusan, yaitu pada sebuah video yang setiap video saya sajikan di sini memang tidak satu tema, tidak konsisten dalam satu tema, karena video saya ini campur-campur dan memang selalu mengikuti intuisi saya. Saya berjalan sesuai dengan jalan saya memberikan yang semoga nanti ada manfaatnya, semoga bermanfaat. Jikalau dirasa tidak ada manfaatnya, abaikan, tidak usah ditonton. Dan ada juga yang tidak suka dengan saya pada saat saya mengulas fosil Gallikelor, terutama fosil Gallikelor Jumat Kliwon dengan fosil Gallikelor Suro. Mungkin tidak sesuai dengan pendapatnya, atau tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak masalah. Seperti yang saya katakan tadi, suka tidak suka itu haknya masing-masing. Yang penting jangan sampai kita ini saling menjatuhkan. Karena saya sendiri pun di sini juga tidak pernah menjatuhkan siapapun, tidak pernah menyenggol siapapun, dan setiap fosil Gallikelor yang saya ulas, yang selama ini saya sering mengulas fosil Gallikelor Suro dengan fosil Gallikelor Jumat Kliwon, itu adalah fosil Gallikelor saya sendiri, yang saya nama-namakan sendiri, dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, fosil Gallikelor Jumat Kliwon saya namakan Jumat Kliwon dikarenakan saya mendapatkannya di hari Jumat Kliwon. Menurut saya itu sah-sah saja, fosil-fosil Gallikelor saya sendiri, yang menamakan juga saya sendiri. Jikalau nama itu tidak berkenan, tidak usah ditonton. Jikalau berkenan, monggo saya persilahkan. Saya juga dibilang katanya saya ini merusak channel lain. Nah, ini merusaknya bagaimana? Saya sendiri juga nggak ngerti. Padahal saya di sini itu nggak pernah ngotak-ngatik yang namanya orang lain atau menyangkut hal kepribadian orang lain, apalagi saya membahas channel orang lain. Saya mohon maaf, kemarin yang tidak sepemikiran dengan saya, kalau bisa intinya jangan dikasih nama itu, karena dari luar Jawa nggak ngerti. Iya, soal nama itu kan asalkan kita itu tidak menyinggung orang lain. Dan kalaupun ada yang mempunyai sebuah benda apapun, dinamakan apapun, asalkan itu tidak menyinggung orang lain, sah-sah saja. Lalu itu Gallikelor saya sendiri, terus saya nama-namakan sendiri, kok ada saja yang tidak mau menerima. Padahal itu Gallikelor saya sendiri, saya tidak pernah menamakan Gallikelor orang lain dengan nama ini, enggak pernah. Saya enggak berani menyenggol orang lain, karena mengganggu orang lain itu tidak diperbolehkan dari apapun, dari segi apapun. Dan saya juga mohon maaf yang tidak suka dengan saya,
yang tidak setuju dengan saya, akhirnya saya blokir. Bukan berarti saya blokir itu saya sombong, tidak. Bukan berarti saya blokir itu saya benci, tidak. Saya tidak benci. Saya cuma kasihan saja. Kenapa saya kasihan sampai saya blokir? Ya karena saya kasihan orang tersebut tidak suka, tapi melihat saya terus. Nah, itu nanti jadinya semakin lama kan merusak dirinya sendiri, merusak hatinya sendiri, merusak pikirannya sendiri. Akhirnya saya blokir, saya ambil jalan tengah. Kalaupun memakai akun lain dan masih menyaksikan saya terus, ya tidak masalah, terserah. Yang penting saya sudah membatasi agar jangan sampailah kita ini yang suka menguri-uri budaya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya masing-masing, ini saling bergesekan, karena budaya itu sejatinya mempersatu. Nah, yang intinya itu adalah persatuan sebagai ragamnya, ragam kebudayaan sebagai warnanya. Karena tanpa warna itu tidak indah, begitu teman-teman. Nah, di sini saya rasakan energinya malam ini sangat positif sekali. Menurut kebanyakan orang di sekitar saya ini tadi katanya itu hawanya dingin banget, tapi menurut saya pribadi ya wajar-wajar saja, biasa, segar. Ada yang memakai jaket, memakai selimut, nggak karu-karuan, tapi menurut saya ini segar. Karena saya nikmati, saya syukuri. Mungkin kalau tidak saya terima, tidak saya nikmati, tidak saya syukuri, mungkin saya juga kedinginan. Ya teman-teman, karena perjumpaan kali ini saya rasa sudah cukup. Akhir kata cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya katakan tadi di luar kendali saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.